Ini Nathan, temen Indiaku yang suka matcha. Tapi dia belum pernah minum matcha buatanku. Jadi hari ini aku literally naik pesawat ke Australia. Soalnya pengen tahu kalau aku surprisein dia bawa matcha dari Indonesia, reaksinya gimana ya? Jujur ke Aussinya sih bukan hal tersulit yang aku pernah lakuin. Ya meskipun perlu 14 jam duduk di pesawat sampai bokongku bengkak. Penerbangan yang aku paling gak bisa tidur. Dan pas sampai harusnya, ya untungnya sih sekarang aku tinggal keluar dari sini. Temen Indiaku udah siap jemput aku. Aku call terus tapi kok gak diangkat, ini masih pagi. Makanya aku scroll lihat ke atas dan kamu tahu dia ngomong apa? Go to the station first, atau kayak suruh ke stasiun dulu, baru di stasiun itu dekat rumahnya aku baru di vet. Ya pasti pelajaran untuk next time. Baca chat yang bener, jangan sambil ngantuk-ngantuk. Apa mungkin ini kenapa dulu mantanku sering marah-marah ke aku kalau pas ngechat? Aduh, oversharing lagi. Dan karena ini pertama kali gue ke Melbourne, aku kan beneran gak ngerti jalan di sini. Bahkan meskipun udah nanya-nanya petugas mak-mak ini, aku masih bingung, boy. Maksudnya garis coret-coret ini apaan, Dol? No, it's like in a foot. Ini aku yang terlalu komik kan memang? Ya tapi orang sini baik banget sih aku akuin. Makanya daripada kesesat, ya aku nanya lagi ke orang bus ini. So how can I go here? The bus takes you there. Where's the bus? Just Yeah, wait there? Yeah. Wow, ternyata tren ya. Takut bertanya sesat di jalan. Soalnya tiba-tiba orang ini ngomong ke aku, kamu ikut aku aja deh, aku arahin gak apa-apa. Kayak baik juga nih. Oh, itu tiketnya $40, itu kayak 450.000. Jujur aku sebenarnya nggak ngerti bisnya mau kemana. Makanya di bis ini aku beneran cuma bisa berharap kalau orangnya tadi gak bohong. Dan ya sambil tiduran dikit lagi sih. Aku harus ketemu dia dulu baru ini bisa tidur. Cuma tiba-tiba bisnya ini stop dan supir bisnya ngomong, "Oke, every passenger you have to leave right now." Ya nggak sekasar itu juga sih. Penting turun dong, bener dijalanin, men. Dan pas aku turun, aku baru sadar, ini aku di mana, woi? Malah kayak bawa tanah-tanah gini. Is the exit that way or that way? Try not to change. I'm probably gonna walk that way. Thank you. Jadi aku jualan lagi aja untuk ke 1000 kian kalinya sampai ngomong-ngomong gila ke diriku sendiri soalnya udah sesetres itu. Literally tambah lama tambah dingin, boy. Tapi semakin aku jalan, ini kok malah ke gang-gang gini. Salah jalan kah? Tapi tempatnya one itu, kita ini kayak di gang kecil gimana gitu. Terus di depanku langsung kayak gedung-gedung besar. Telepon temen Indiaku bentar. Ya guys, semua aku cuman dirit. Ini dia ketiduran lagi atau apa? Makanya semua kepikiran buruk dan negatif udah aku pikiran. Sehari ini aku tidur di jalanan sendirian, hipotermia, gak ada yang temenin. Terus seluruh effortku 14 jam sampai punggung sakit semua untuk apa? Ya setidaknya temenku gak ngelupain aku lah ya. Bro, tapi you gila sih, bro. Masa you gak jemput temen, bro? Malah suruh temen yang ke tempat you. Bro, aku udah turun dari lift. Tapi apakah temen suka matcha yang aku udah rela bawain dia dari ribuan kilometer? You know what it's missing? Susu kental manis. Ini bisa jadi pesawat teraneh yang aku pernah naikin seumur hidup. Soalnya harusnya pesawatku ke Aussie ini udah berangkat setengah jam yang lalu. Gak tahu masih kayak orang itu pada stuck semua. Terus aku lihat tuh petugas-petugasnya kayak lagi kebingungan sendiri. Ya guys, makanya jangan pernah expect kalau realitas seindah itu. Dan saking lamanya ya, orang-orang itu sampai tiduran di lantai. Jadinya aku ikut bingung kan, ini pesawatnya ada masalah atau apa, Rek? Tapi tiba-tiba ada bis dateng ini dan kakaknya bilang, para penumpang silakan masuk. Sebenarnya kayak gitu sih, itu bioskop lah. Ya akhirnya kita selesai. Tapi masih harusnya pesawat 7 jam, bro. Jujur di sini tubuhku udah mulai sakit semua, seharian gak istirahat. Skupun nih kayak ditimbang ini mungkin beratnya 3 kilo atau 4 sampai 5 kilo mungkin. Nah, hari ini gue tuh kayak makanya rencanaku di pesawat ini tidur aja, merem mata, dan siapa tahu tiba-tiba nyampe di Aussie gitu kan. Ya, oke lah, kenalan sama orang-orang Aussie juga. What's your name? You're from Melbourne also. You know, this is my first time in Melbourne. Gak tau ini bisa tidur di pesawat. Ya guys, bisa dilihat kalau jiwaku udah keluar dari tubuh. Tapi tiba-tiba ya, aku dibangunin sama petugasnya lagi. Makanya jujur aku udah kecapean, gak mood. Kayak ngapain bangunin aku lagi gitu. Bau sesuatu yang enak. Oke lah guys, mungkin aku sedikit hungry aja. Soalnya dia beneran kasih aku menu-menu makanan sama rekomendannya. Panas juga bisa sih kalau mau yang hot drink. Dan aku sebenarnya udah sangat berharap kalau siapa tahu pesawat luar negeri ini rasa makannya juga pasti beda dari yang lain gitu kan. Guys, tiba-tiba balik dari toilet, aku udah dikasih satu minuman ini. Jadi sambil diliatin secara intens sama bule di belakangku ini. Halo, perkenalkan, namaku Sebastian. Apa sih kita bau? Baunya kayak rempah-rempah. Dan beda sih beda ya. Tapi bedanya itu gak aku expect sih. Oh, harusnya nih kayak chai tea, milk tea-nya India yang rempah-rempah. Oke, aku akuin cukup aneh pesawat ke Aussie tapi minumannya orang India. Oke guys, sekarang kita ke main course. Coba kita buka. Literally cuman kue, ini hampir 200.000. Dan jujur untuk 200.000, harapanku ini harusnya rotinya bisa mengembalikan orang dari kematian gitu kan. Jadi aku cerotin aja saus-sausnya. Diceprek gitu. Terus gak tahu roti isi gitu lah, roti isi saus. Ya, I mean, kamu mau expect apa dari pesawat budget? Iya guys, setelah makan roti pertama masih belum ada kabar ada orang bangkit dari mati. Makanya pikirku, ini yang kedua pasti juga biasa aja kan. Sampai pas aku makan,
Isunya tuh kayak empal tapi cembek-cembek gitu. Aku nggak expect ini lumayan enak dulu. Nggak habis itu. Udah gelap semua tiba-tiba. Aku tidur dulu bro, aku kuantuk. Please review the safety card. Ya sini aku tiba-tiba dibangunin sama petugasnya. Penerbangan yang aku paling nggak bisa tidur. Pesawatnya kayak enak-enak aja. Tapi ini men, aku baru sadar pas tidur itu kayak kakiku kayak kena depan. Gak enaknya jadi orang yang terlalu tinggi. Jangan pernah lupa cek harga kalau kamu mau makan di bandara internasional. Soalnya aku kan lagi di Bandara Internasional Bali. Ya, kalau gak percaya lihat aja seberapa banyak bule di sini. Literally dunia berbeda tiba-tiba. Jujur ngeliatin bule sebanyak ini sih, aku jadi beneran pengen makan yang paling international vibes gitu kan. Ya, sampai aku diingetin lagi kalau namanya International Airport, berarti harganya apa pasti? Hampir 300.000 men satu burger. Iya, harganya juga bikin kamu sakit bokekisme. Udah kayak makan 2 hari men. Dan semakin aku lihat harga-harga sini, semakin bokekisme aku kambuh kan. Gyoza 110.000, yogurt 150. Makanya aku literally ada cari puter-puter 30 menit dulu. Sampai akhirnya, aku kelihatan satu tempat ini. TRS Diner. Kelihatannya sih kayak kamu tahu makanan-makanan di film-film barat gitu. Spoiler, harganya semenakutkan itu. 2 telur aja 50.000. Tapi ya udahlah, namanya ke negara baru berarti mindsetnya harus baru gitu kan. Ya sebenarnya nggak boleh gitu juga sih. Dan jadinya aku order ini literally nggak lihat harga. Nanya-nanya ke kakaknya aja kayak "Kak, apa ya yang enak dan bikin satu orang kenyang lah pokoknya. Burgernya kita ada di CB, itu udah lengkap. Ada baconnya, ada cheese-nya. Oke, satu kak kalau gitu. Nah tiba-tiba pas aku balik dari toilet langsung datang lain ya. Kakaknya sebenarnya nggak salah sih. Ini memang kelihatannya bikin satu orang kenyang dan sehat banget. Milkshake, pizza, burger. Berapa kalori bos? Kalian tahu kan ya kalau biasa di barat itu orang-orangnya didepiksi kayak obes semua ya. Soalnya minumannya kayak gini semua. Karena aku mengikuti jejaknya kayak ya apa sih Sebastian? My god, literally mungkin gulanya segini-segini. Nah meskipun ini aku akuin milkshake-nya enak banget untuk lidah dan jantungku, ekspektasiku sih sebenarnya nggak setinggi itu untuk makanannya. Soalnya ya lihat aja lah, ini masa sih rasanya bisa seenak itu di lidah Cindo yang sukanya rempah-rempah sama cek. Semoga enak ya. Ya, ini kejunya udah kayak kering-kering gimana gitu. At least bisa dimakan lah. Ya guys, pizzanya B banget. Emangnya pikirku ini teoriku udah pasti bener kan? Sampai aku lihat burgernya. Oke, emang sih kelihatannya meleleh menarik gitu, kayak how I like my girl to be. Jadi ya only one way to find out pasti. Ya, pertama kejunya nggak ngebom di mulutnya. Cuman sayangnya ya, coba lihat, dagingnya kurang banget, boy. Dagingnya, rotinya semuanya kayak kering. Jadi pas aku makan itu kayak lumayan seret. Dan sekarang aku beneran kena bokekisme. Ini aku orang yang trauma setelah ngelakuin hal ini di pesawat sampai didatengin pramugari. Nggak ada kak. Soalnya daripada gabut nggak ngapa-ngapain di pesawat. Aku punya ide. Bisa aku pesen nggak kak? Bisa mau pesen Ada apa aja ya kak? nasi goreng, nasi kuning, nasi rendang. Ya guys, jangan ikut-ikutan. Kalau mau sesuatu itu ditahan dulu. Jangan nggak mikir kayak aku. Saking sepinya men, sampai temenku satu-satunya cuma makanan. Bayangin, my gosh. Oke, kita coba buka. Cuman untungnya sih meskipun kelihatannya kecil banget, harusnya dari luar kayak nasi rendang yang proper banget gitu nggak sih? Ini aja di bungkusnya ada gambaran rendang-rendang kayak bungkus Indomie gitu. Ya jujur sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sih. Oke. Jujur nggak segila yang aku pikirin. Aku pikir bakalan kayak rendangnya gimana banget. Nah, kita makan rendang dikasih sambal sasa. Rasa enak. Oke. Untuk pencinta rendang, sorry kamu harus lihat ini. Aku pun mikir kalau ini udah pasti aneh kan rasanya. Aku aja kalau bukan untuk video nggak akan ngelakuin ini. Tapi pas aku coba ya, Kayak saus sambalnya dikit. Guys, jujur ya, nasinya ini udah kayak sedikit nasi kering, nasi dari kemarin gitu. Dan ya rasa rendangnya, aku nggak terlalu bisa kayak kerasa rendang banget, yang nendang banget. nah biasa kalau aku naik pesawat Dharma kan nggak mungkin dibolehin pesen-pesen gini-ginian. Jadi jujur, pikirku harganya ya nggak mungkin semahal itu lah ya. 10.000 mungkin. Ini aja cuman satu nasi rendang kecil yang aku habisin dalam 2 menit juga loh. Berapa kak? 60.000. Aku lagi makan di restoran Sultan Jakarta. Pas tiba-tiba waiternya ini datengin aku ngomong, "Kak, mau cobain menu rahasia kita Nggak nggak?" ada di menu. Jadi teman Jakarta aku ini ngajak aku ke kafe yang pikirku ya cuman minum-minum kopi makan kue gitu kan. Tapi sebelum kesana, dia ini ngomong, "Sek, Bas, kelihatannya sih kamu harus ganti baju dulu deh kalau ini." Damn bro, I look fine as hell man. Jujur aku ya kepikiran kan, ngapain ke kafe pakai baju bagus-bagus itu? Ya by the way, aku habisnya 1,4. Itu di sensor ya, editor gak usah ditaruh di video. Sampai aku ngeliat kafenya. Kita masuk aja guys, gila. Iya pasti ini pertama kaliku masuk ke tempat yang bikin dompetku insecure. Vibesnya itu kayak Uang. Dan pas lagi anak-anak pesen, tiba-tiba masnya ini nanya, "Kak, barangkali mau coba menu rahasia yang gak ada di menu kita?" nggak ada di menu. Ya guys, pada akhirnya aku juga terlalu kepo makanya beli. Jadi pas makanan pembukanya datang, aku sebenarnya udah excited banget kan. Wow, rasanya kayak roti sih. Ya pikirku sih namanya masih makanan pembuka, dikasih gratis lagi. Harus tetap bersyukur kan. Sampai pas menu pertama datang, aku baru kerasa vibe Sultan mulai masuk ke darahku.
Saya mau ini kayak literally daging steak diiris gitu kan, dikasih truffle and keju. Wah, pikirku ini pizzanya aja udah bikin aku kecanduan. Pasti menu lainnya lebih bikin aku bisa lupain mantan gitu. Kalau pastanya sih, ya pasta pada umumnya ya. Tapi ya gak tahu ya pasti. Karena lidahku yang terlalu Indo aja ya. Nasi sultannya kita hari ini. Dan kita sih tetap nunggu terus sampai makanan-makanan sebelumnya ini tinggal secuil. Tapi di sini aku baru sadar rasa gak ada tanda-tanda masnya datang sama sekali ya. Aku malah kayak tambah skeptis gitu. Ini dia cuma ngeghosting kita kayak mantan gitu. Ini aku sampai literally dikasih hand glove Namyeonger. Cuman ya, yang paling bikin otakku nge-lag beberapa detik itu ini sih. Oh my gosh. Oh my god. Gila, literally makan lemak aku, woy. Daging 1 juta worth it atau enggak? You know what, bro? Dagingnya empuk. Aku literally makan nggak tahu ini daging apa, guys. Ya kayak makan nasi padang. Ini pertama kaliku nyoba kopi 150.000 dan meskipun kelihatannya absurd, aku gak nyangka rasanya kayak gini sih. Ya guys, aku gak bohong. Soalnya aku kan lagi cafe hopping ke tempat-tempat viral di Jakarta. Ini katanya very viral, Harlan and Holden. Kok bisa kopi yang literally rasanya cuma kayak pahit-pahit asem? Seviral itu gimana caranya? Jujur, ini aku yang terlalu kurang pergaulan kan. Soalnya menunya tuh literally kayak lightly caramel sweetened with hints of sea salt, rounded with cookie crumble. Kayak wow, kelihatannya keren tapi aku bahkan gak paham maksudnya apa. Dan masnya juga gak jelasin kan, cuman bilang terlangsung dari lahir aja kayak Sedikit sulit sebagai orang Surabaya, guys. dan aku nggak tahu ini gara-gara mata cindoku yang kurang melek atau gimana. Tapi kok harganya ini nggak salah kah? 150.000 satu makanan restoran. Ya udahlah, pikirku mungkin karena ini di mall dan brand luar negeri. Make sense saya kalau harganya segini. Ya semoga aja nggak lihat tadi topetku sih. Ya, aku nggak tahu ini kopi atau enggak. Tapi kayak kopinya dibuat, nggak tahu gimana bisa dimakan. Plus asin creamy gimana gitu kayak sea saltnya. Membuka mata ketigaku dan membuka dompetku ini. Ini tak habisin ya bro. Kamu nggak boleh. Bye bye. Make my ass. Ini kafe yang katanya lagi viral di Jakarta, soalnya kuenya unik-unik. Jadi hari ini aku mau ke sana untuk tes semuanya. Oke lah, dari nama dan bangunannya sih udah sangat jaksel gini ya. Tapi ya itulah masalahnya, soalnya kamu tahu kan gimana jadinya kalau kafe itu udah dicap viral. Belum. Kurang lebih 1 jam. Saya nama gue 1 jam. Bentar. Jadi maksud demi makan es krim dan kue-kue kecil, aku harus gabut mikirin DM IG gue yang udah di ghosting 2 hari sama doiku selama 1 jam ke depan gitu. Gak jadi kas, ternyata 15 menit udah masuk. Nah, pas aku lihat menunya sih, jujur udah mulai keringet panas kan. Nama buat kantong bosku. Apalagi nama-nama menunya ini aku aja gak pernah denger sama sekali, boy. Jadinya ya aku iya-iyain aja rekomendasi mas-masnya. Bahasa-bahasanya Itali Prancis gitu. Confit pistachio kasih aku. Boleh gak? Sampai pas makanannya datang, wih lama, coba namanya yang aku nggak bisa ngerti. Bentuknya tuh juga kayak cake yang di Master Chef gitu loh. Oke, ini cukup menarik. Oh my gosh, plus point. Kayak makan kopi dalam bentuk padat. Wow, oke, aku akuin cake pertama udah lumayan bikin candu. Dan untuk konteks, makanan berikutnya nih bentuknya lebih estetik lagi. Makanya aku makin excited kan. Tapi bunganya dimakan lah. Coba. I don't think it's for eating, man. Please jangan ditiru, pasti cukup aku aja yang malu. Cheers. Kayak permen nugget yang keras yang warna putih, tapi ada kayak blueberry gitu. Dan anehnya, meskipun makanan-makanan lainnya ini juga lebih estetik lagi, I guess ini kita ambil and dicerotin gitu. Oke, semoga enak. tapi rasanya tuh lebih aneh-aneh lagi dong. Rasanya cuman kayak asam-asam campur gula, tapi warnanya pink. Jadi selain dompetku yang kena kanker stadium 4, Kena diabetes juga otak. aku baru ketemu kafe yang letaknya di tengah sawah. Dan jujur aku kaget banget pas nyobain makanannya. Untuk konteks, aku ditantang hidup seharian cuma dari kafe viral Jakarta sama kameramenku. Skandal. Dan di kafe sebelumnya aja, aku udah kehilangan literally 1,5 juta, woy. Kafe pertama aku udah 600.000. Ya meskipun dompetku serangan jantung di pagi hari, Louis sih bilang, sabar bos, ini kan baru permulaan. Yang selanjutnya ini pasti bikin kamu lebih gak mau balikan sama mantan. Let's go, bro. Bukannya nggak percaya ya, Ren. Tapi lihat aja lah, jalan menuju ke tempatnya ini kok kayak masuk pelosok-pelosok pedalaman gini, Dul. Ini mau dibawa ke warung-warung pinggiran gitu kah? Kemana ya? Sampai tiba-tiba aku kelihatan sesuatu yang bikin mata cindoku melek. Ini literally kayak kita masuk villa. Ini kafe atau sawah, men? Oke, Louis, kali ini aku percaya sama kamu. Aneh-aneh sih aneh, cuman aku gak expect kalau seaneh ini, woy. Tentang sayur. Pizza, Raisan nonton sayur. Bahkan toiletnya pun kayak sekte-sekte apaan gitu loh. Cuci tangan aja di tengah-tengah gini kayak ada ritual sesuatu gitu. Kencing dulu. Peace. Aku udah tanya petugasnya, katanya ini toilet umum pasti. Jangan diklip loh ya. Oke lah, meskipun tempatnya cukup unik, pikirku sih masih kayak biasanya, tapi tempat yang unik-unik gini tuh cuman gimmick aja biar dalam tanda kutip viral gitu kan. Pikir orang gila ya. Dan pas makanannya dateng, disinilah aku baru sadar. Baunya sih gak apa-apa ya.
Ini mungkin kerupuknya orang sultan gitu. Kayak kau bayangin makan salad pakai kerupuk, tapi kerupuknya itu salmon skin gitu aja. Iya guys, kelihatannya karena lidahku nggak sesultan itu. Cuman ini masih ada satu makanan aneh lagi yang terlanjur aku pesen kan. Oh my god, nah, kamu tahu biasanya pizza kan bumbunya pakai tomat base-nya. Ini base-nya pakai bumbu lontong sayur. Meskipun bisa dilakukan, bukan berarti harus dilakukan. Ini cafe matcha yang katanya sih lagi viral di Jakarta. Jadi hari ini aku mau beli semua makanan aneh yang mata Cidoku bisa temuin. Ini berapaan? Cookie, matcha. Ya, bukan Sebastian kalau pagi-pagi nggak minum berijo-ijoan duniawi. Tapi pas masuk kok sepi banget. Oh, masih belum ada orang ya kak? Dan beneran pasti, baru aja masuk udah dikasih lihat menu yang perasaan dulu gak pernah ada ini deh. Oh ini apa ini? Warabi mochi. Oh warabi mochi. Meskipun menunya aneh-aneh, gak tahu kenapa tanganku ini otomatis tunjuk-tunjuk kan. Yang ini mas, ini boleh. Yang ini mas, ini boleh mas. Ini boleh kak? Satu. Oh kak mungkin ini satu boleh. Apa ini hijau-hijau kotak ini mas? Ini jadi kayak apa kak? Bukan jelly tadi, itu semacam sponge cake. Oke boleh kak satu. Soalnya pikirku, "Alah, memang berapa sih cuman minuman-minuman makanan kecil hijau-hijau." Ya guys kamu nggak salah lihat. Kafe pertama aku udah 600.000. Tadi aku nih kayak iseng-iseng mesen matcha paling murah sama matcha paling mahal. Ini kayak 45.000, ini kayak 144.000. Damn. Harusnya sih. Oh my gosh. Oh damn. Kok iso lurus tapi yo? Lihatin. Work of art, man. Ya sekarang tahu kan kenapa mamaku sering ngomelin aku. Cuman yang aku paling gak expect ya. Guys. Damn. Aku nggak mau ngomong apa-apa sebelum aku nyoba yang matcha mahal dulu. Tapi jujur dari warnanya udah beda yo. Satu itu hijau banget, satu kayak pucet-pucet. Damn. Rasa matchanya memang jauh lebih kuat. Untuk 45.000 men, ini udah kayak ada nati umaminya. Oh my god. Cuman ya aku tetap habis ini nih ya. Ini aku kasih kameramenku soalnya ini udah mahal-mahal guys. Ini bro, kamu yang minum ya. Jujur aku sih udah mikir kayak literally 1,5 juta. Ini aku pulang-pulang pasti diomelin mamaku kan. Oh, ini cheesecake-nya. Bro, ini tak habis no ya? Ojo men. Iya guys, jujur aku baru tahu dessert matcha bisa seenak ini. Makanya semua harapanku ke matcha kotak-kotak persegi ini kan bentuknya unik lagi. Kayak Minecraft crash block kayak jelly-jelly gini ya. Oke. Tapi ini yang terjadi. Wait, ini berapaan ini? 85.000. Saya kayak makan pisang, Wah. Kamu coba. Kayaknya pisang orang lain lebih enak sih.